Halo. Ini bisa juga, nah. Tinggiin apa itu misalnya? Ya, antar dari Jawa aja. Iya loh. Hai. Sorry ya, back soundnya lagu anak-anak. Biar anakku anteng soalnya. Ya ampun. Oh ya, untuk teman-teman semuanya, kalau ada yang mau tanya-tanya apapun ya, baik itu yang terkait dengan Hai. Wawancara aku kemarin sama Bang Densu, boleh gitu. Atau mau tanya-tanya tentang seputar HIV, ayo. Kalau misalnya mau belajar bareng, kita bicara soal HIV, ayo. Gitu. Hai semua. Oke. Hai. Oke, ada yang mau tanya-tanya nggak nih? Gitu tadi. Oke. Mau ngomongin apa ya? Kita ngomongin apa dong? Bahas apa? Yuk, ada yang punya ide nggak mau bahas apa? Nah, iya. Seputar apa? Seputar kehidupanku kah? Seputar kehidupan anak-anakku gimana? Aku ngurus anak-anak, sedangkan aku HIV. Sedangkan aku punya mental gitu. Nah, aku jadi ingat ini ya. Berisik nggak ya? Agak kecil dikit. Jadi apa namanya ini, siapa ya yang bergabung? Desilva Mateus. Desilva Mateus. Ini mau gabung. Surabaya. Oke, dari Surabaya ya kayaknya. Kita ngobrol-ngobrol deh. PNTT ya? Kenal aku mendekat tuh. Bisa. Aku aja udah aku undang. Aku gabung nih. Yuk, apa aja yuk yang mau dibahas yuk. Hai. Halo Bang. Terdengar nggak suaraku? Sedikit lagi saya. Kedengeran Bang suaranya Bang? Dia kayak orang bingung kayaknya. Kedengeran nggak Bang suaranya? Yang lainnya mungkin bisa komen, kedengeran nggak ya suara aku? Saat hamil bikin babynya putih. Saat hamil bikin babynya putih itu gimana? Apa? Oke. Oh, aku bergabung tuh. Oke. Homebots juga undang deh. Ini kalau mau ini gimana? Nah, dalam tuh. Bisik jadi Bang. Ya udah satu aja. Jadi berisik ya? Feedback. Jadi gimana ya? Oke. Ini yang tadi bergabung siapa? Ada pertanyaan nggak Mas atau Bang? Agus, hai. Virtual hug ya sekarang ya. Kita ini aja. Suaranya nabrak sama Ombud ya. Sorry. Apa kabar Kak Hagas? Alhamdulillah baik. Kedengeran Kak? Oke, denger berarti ya.
Sorry ya ada kegaduhan di sini karena suara anakku ini dia berisik sekali. Hai Dokter Maruli. Apa kabar, Dok? Semoga sehat semuanya ya. Teh memang benar ya vaksin HIV udah ada. Itu masih dalam uji klinis. Masih dalam uji klinis tuh. Kedengeran kok. Oke. Dengar. Suara musik trill besar Kak. Oh, kayak suaranya kebesaran. Seputar apa ya? Makan beras mentah apa hamil bikin? Iya benar. Ya ampun, benar-benar. Rusak kutub lu tahu aja. Iya, waktu aku hamil elang itu memang aneh tuh ininya apa? Ngidamnya makan beras mulu. Waalaikumsalam Senjaya Reza. Assalamualaikum Bahagas. Ih kangen banget ya. Iya. Mega Hakim. Halo. Apa efek samping yang paling tidak enak yang dirasakan kalau tidak minum obat itu, Mbak? Nggak ada sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya udah biasa minum obat ARV, kalau kayak aku nih ya kan aku udah minum 11 tahun minum obat ARV. Terus pernah sesekali aku apa namanya kelupaan gitu ya minum obat ARV-nya. Nah itu nggak ada efek apa-apa sih, langsung berasa efek gitu nggak ada, sama sekali nggak ada gitu. Tapi efek samping efek jangka panjangnya itu pasti ngaruh banget gitu sama resistensi obat. Jadi kalau misalnya kita udah minum obat ARV terus minum obatnya kepatuhannya rendah ya, kayak sering bolong-bolong gitu. Nah, itu menuju ke resistensi obat tuh gampang banget tuh. Jadi nanti akhirnya kita ganti obat lagi, mulai dari awal lagi gitu. Bang, ini yang lagi live juga, kalau tidak ada pertanyaan nggak apa-apa Bang, bisa ini aja, bisa dimatiin aja mungkin. Ada lagi pertanyaan, Kak Hages 11 tahun minum obat ARV, ada efek samping kesehatan nggak sih? Ke ginjal alhamdulillah sih aku kan 6 bulan sekali cek darah lengkap ya. Cek darah lengkap, nggak ada apa-apa, alhamdulillahnya. Semua baik-baik aja, SGPT, SGOT atau fungsi hati, fungsi ginjal itu semua baik-baik aja. Halo Kak Agus, Tuhan memberkati, sehat selalu, salam dari Surabaya. Hai, salam balik dari Depok ya. Fokus di bawah aja. Fokus di bawah yang live kayak nggak boleh gitu. Oke. Nani. Halo Bang, ini yang lagi ikut bergabung live sama aku. Kalau tidak ada pertanyaan nggak apa-apa Bang, dimatiin aja kameranya atau ini aja, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng di sini. Terima kasih. Oke. Apalagi nih pertanyaannya nih? Hai. Efek samping udah, terus apa lagi ya? Mami, anak yang kedua, anak kedua anak ombud, apa anak yang suami pertama? Anak kedua itu dari ombud. Jadi aku nikah bawa anak satu, si ombud juga bawa anak satu, kita bikin lagi 2 gitu. Jadi kalau anak kedua dari yang aku lahirin itu, ya itu dari ombud gitu. Terus Kages live sama siapa? Tadi aku juga kurang tahu itu siapa, dia minta minta gabung. Aku pikir ada yang mau ditanyain tadi, ternyata dia diam aja. Sehat Bu, alhamdulillah sehat Dion. Apa kabar? Semoga sehat-sehat juga ya. Ya, ini aku sama suami. Oke.
Hai, tanya dong kira-kira respon apa yang membuat Kak Hages hidup lebih optimis? Ya, memang semua orang itu pasti harus mempunyai alasan ya untuk apa sih kita mau bertahan hidup tuh karena apa sih gitu ya. Kalau aku secara pribadi sih kalau ditanya kayak gitu pasti anak gitu. Jadi kalau misalnya mau segila apapun aku ya, aku punya mental health itu sangat ngeganggu pastinya. Tapi ketika aku sering banget kan ya, aku tuh kayak ngerasain apa bisikan-bisikan suruh bunuh diri lah segala macam kayak gitu. Tapi apa namanya anak-anak aku tuh selalu apa kayak menampar aku gitu untuk mereka tuh masih butuh aku gitu. Jadi semua orang tuh pasti dah punya apa alasan untuk mau bertahan hidup. Kalau aku kalau ditanya kayak gitu alasanku untuk mau bertahan hidup itu adalah karena anak. Karena anak bukan karena dia. Yuk, jadi berantem. Sorry, ini kayak taman kanak-kanak jadi. Dibawa ke sana aja, Cek, maaf. Oke, kalau ada yang mau tanya-tanya lagi mungkin bisa tuh ditanya di apa kolom question ya. Itu. Apalagi nih, halo Kak Hages, Tuhan memberkati saya selalu, salam dari seperti udah tadi bergabung, hai. Kak, apakah obat HIV akan ditemukan? Oh, Temukan, amin. amin. Antivirus ya, obat antivirus. Ya, obat antivirus. Insya Allah sekarang ini udah hampir 40 tahun perjalanan program HIV sedang diteliti dari berbagai macam ahli akademis, terutama yang sekarang yang lagi heboh beritanya yang dari Oxford, dan itu masih dalam uji klinis. Terkait vaksin ya? Vaksin atau antivirusnya, gitu. Ya. Terkait antivirus dan vaksin itu masih di uji klinis ya, teman-teman sabar ya. Kita sama-sama semuanya berdoa, pastinya yang terinfeksi kita semua tuh pengen banget sembuh, sehat, sempurna tanpa kurang satu apapun. Oke, kenapa HIV itu tidak bisa disembuhkan ya Mbak? Terus menurut yang Mbak tahu apa nih? Kenapa ya Mbak, kami belum paham. Oh, kenapa HIV tidak bisa disembuhkan? Tidak bisa disembuhkan tapi kita bisa pulih gitu. Iya. Kenapa HIV? Kenapa HIV tidak bisa disembuhkan? Ya. Karena tadi jawabannya sebenarnya ada dari pertanyaan. Obat antivirusnya belum ditemukan. Hanya ada obat ARV, antiretroviral itu yang bisa mengontrol dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi virusnya tidak bisa bereplikasi. Ya betul. Kalau dari yang aku tahu pun juga waktu itu juga aku sempat tanya gitu sih sama dokter. Terus dokter bilang, Hages yang namanya virus tuh di mana-mana tuh nggak akan pernah bisa hilang dalam tubuh kita. Sekali kita sudah terinfeksi, itu akan tetap ada di dalam tubuh kita sama seperti virus influenza ya. Semua manusia itu pasti ada tuh virus influenza di dalam tubuhnya gitu. Pasti sudah terinfeksi influenza ya. Tapi dia tidak bisa hilang, tapi bisa dikendalikan kayak gitu. Jadi bedanya itu sih antara virus sama bakteri. Kalau bakteri bisa mati, kalau virus katanya nggak bisa mati katanya, kata dokter ya. Waktu itu yang aku dapetin sih kayak gitu dari dokter. Coba lihat tuh ada siapa yang bergabung, ada dokter Maruli tadi. Maruli ya, udah keluar ya. Bang Matius da Silva masih ada nih, banyak abang-abang dan teman-teman penggiat HIV juga nih dari hampir seluruh Indonesia ya yang hadir. Tapi obrolannya sih asik, nggak hanya kita di sini nggak hanya ngobrolin HIV ya. Iya, mental health juga, spiritual journey, tentang kampus kehidupan. lebih umum ya. Nggak apa-apa nanti mau tanya tentang HIV, mau tanya tentang nafsa atau narkotik. Iya. Hai Riani, salam ya buat teman-teman di Lombok. Halo Hages, hai Miss Auti. Mbak Riani bergabung tuh Mbak, iya bener. Ada rasa jenuh tidak minum obat. Manusiawi sih kalau rasa jenuh, tapi kalau aku karena itu obat itu adalah kebutuhan buat aku, ya jadi
kita tidak cukup tuh punya keinginan untuk minum obat ARV aja itu nggak cukup, tapi ketika kita sudah memutuskan untuk gue butuh nih gitu, kalau sesuatu hal yang kita butuh itu kan pasti harus ya, jadi nggak ada beban lagi jadinya kalau aku minum gitu. Jadi buat aku ARV itu nyawa kedua aku soalnya. Itu charger aku. Kalau tanpa itu aduh. Kak Hages berarti untuk saat ini masih aktif di LSM untuk mengedukasi Oda. Iya betul, aku masih aktif di LSM Kuldesak. Cuma programnya aja nih kita yang lagi masih belum aktif sih. Untuk yang pendampingannya aktif gitu. Tapi kalau untuk charity advokasi, yuk mukanya jangan gitu dong. Saya nih, founder Kuldesak. Enggak, maksudnya tahun ini kita memang belum berjalan 100% gitu untuk seperti tahun-tahun sebelumnya. Kayak pertemuan itu kita paling online ya, tidak secara langsung itu enggak. Iya Dion, salam buat semuanya juga ya. Hai Teh Wafi, peluk cium buat anak-anak di Garut. Aduh si Teteh tuh udah gede ya, anak-anaknya juga udah besar ya Allah, alhamdulillah. Mami mau cari jodoh dong di LS. Ada nggak Mi yang mau WK juga deh gue jawabnya. Semangat, happy, mirip-mirip lah kita dalam menghadapi COVID-19, betul. Harus happy, bener banget, untuk naikin imun, bener banget. Semangat Teteh terus ya, betul, harus semangat lah. Ini yang dimaksud kekurangan jadi kelebihan, semangat keluarga. Thank you. Efek samping apa yang sangat dirasakan sampai saat ini Kak? Kalau aku efek sampingnya itu lebih ke neuropatik, jadi badan-badan tuh jadi sering pegel, linu, berasa gampang capek gitu aja sih. Tapi kalau untuk secara yang kayak ngantuk, pusing itu aku udah nggak ngalamin kayak gitu, cuma lebih ke neuropatik aku aja agak bermasalah. Kalau kamu ada nggak efek samping? Efek samping side efek obat paling ada di perut suka panas tuh. Oke. Karena kita sampai sekarang. Kadang. Oke, karena kamu minumnya yang Evavirance ya. Iya. Oke, kamu minum ada Evavirance tuh memang begitu tuh, suka bikin panas-panas. Dulu aku juga pernah minum obat Evavirance dan itu memicu depresi aku, jadi aku nggak ini. Kamu deket-deket sini dong, kamu kok jauh-jauh sih sama aku, dari aku kamu kenapa sih? Terus oh ya, kalau untuk efek samping jangka panjang pastinya ada ya. Kayak suami aku ini dia otot kakinya itu agak sedikit mengecil, tapi tidak terlalu signifikan sih gitu. Harus diimbangi olahraga sebetulnya. Ya, gitu. Ini dia malesnya olahraga. Sekarang udah agak males olahraganya. Harus dong kita olahraga lagi. Efek samping apa itu udah. Bagaimana cara Kak Hages melewati masa sulit Kak? Gimana ya, berdoa. Banyak-banyak doa. Yang awal yang pasti kita cerita nih ya. Sepertinya Hages itu kemarin kalau dari beberapa berita sebelumnya dan kemarin itu menghadapi masa sulit kayaknya enak-enak aja ya. Padahal tidak seperti itu. Tidak semudah itu. Badainya gede banget, terutama nih hubungan relationship kita. Terus hubungan dengan keluarga besar kita. Ya, terus apalagi ya? Ke mental kamu ya, psikis kamu. Gitu. Makanya bisa sampai gila. Aku tuh ada PTSD juga, ada bipolar tipe 1, alah banyaknya. Gitu. Terus cara melewatinya kalau aku ya itulah, aku tipikal orang yang suka mendem gitu, tiba-tiba ternyata itu nggak bagus ya. Mungkin pengen tahu nih ketika kamu melewati titik baliknya di mana? Titik baliknya kamu kan mendem tuh, kebanyakan mendem waktu itu kan. Kalau aku udah penat banget tuh biasanya pecahnya tuh di doa sih. Aku kalau udah berdoa tuh bisa sampai Allah Tuhan dicabut gitu semua. Tapi sakit. Kamu selalu menyendiri dan kabur. Iya, betul. Nih, ini nggak ada di orang-orang. Dia selalu menyendiri dan kabur dari saya dulu dan anak-anak. Berapa kali gue kabur di rumah ya Allah. Iya benar, maaf ya sayangnya. Terus
Inspirasiku lah, thank you, alhamdulillah bisa jadi inspirasi buat orang lain. Kak Agas ada treatment atau self healing khusus nggak sih ya? Kita ada. Yang Kak Agas lakukan selama ini? Kita waktu itu ada hipnoterapi ya? Ya, kita ada kelas hipnoterapi, cuman ini lagi belum dijalankan kembali. Betul. Terus kita juga ada kerjasama dengan LPTUI Iya. untuk konseling Konseling untuk teman-teman yang teman-teman. Cuma sekarang ini belum berjalan lagi ya. Belum. Iya. Terus self healingnya apalagi ya? Kita biasanya cari waktu ya. Iya, aku sama dia itu biasanya tuh kita biasain akhirnya setiap malam itu kita ngobrol, baik itu sebelum tidur gitu. Terus sama dia nih candu aku loh. Benar. Aku tuh kecanduan sama peluk ciumnya dia. Jadi kalau iya benar-benar ini benar banget. Jadi setiap pagi sama setiap malam mau tidur sama pagi bangun tidur tuh kita harus pelukan, terus dia gitu harus ada cium-cium kening gitu. Aku cium pipinya dia walaupun masih bau jigong, tapi nggak apa-apa. Tapi itu candu aku tuh bau jigong aku. Jijik, kok jadi lebay ya. Terus hadir, thank you udah hadir. Salam kangen dari Lombok. Aku juga kangen kamu. I miss you so much. Mudah-mudahan nanti aku bisa ya ke Lombok, bisa nggak ya kita ke Lombok? Insya Allah. Insya Allah ya, iya. Ada kita mau ke Lombok Timur. Halo Lombok, kita ini rencana ada teman di Lombok Timur. Iya. Masih PT nggak Om Boots atau udah sober 100%? Ya. Alhamdulillah. Jujur ya. Jujur. Udah sober sekarang. Alhamdulillah suamiku udah sober karena ada ultimatum dari aku kalau dia masih sampai kayak begitu lagi, bye. Salam kenal Kak Agas. Hai, salam kenal lagi. Salam kenal balik maksudnya. Siapa tuh tadi? Mursalimah. Oke. Bukannya kalau bakteri itu sejenis makhluk hidup yang nggak perlu inang dan virus itu hanya parasit yang butuh inang ya Kak. Kalau secara medisnya kurang paham ya kayak gimana, kayaknya harus ada dokter nih. Ya benar, harus ada dokter ya. Mungkin punya teman-teman yang bisa kasih masukan. Iya, kalau ada dokter di sini mungkin bisa kasih masukan antara virus, bakteri, apa tuh parasit ya, apa bedanya gitu ya. Om Bud, jagain Mami Hages ya. Apa tuh? Baik-baik, jangan digalakin. Enggak kok, dia nggak pernah galak. Kak, boleh nanya perkara HIV? Boleh. Ayo, justru nih aku IG live nih. Mau nanyain soal apa aja, ayo. Mau nanyain soal HIV? Oke, boleh. Kak, gimana caranya kita bisa tahu kalau kita kena virus HIV? Dicek HIV-nya, dicek darah dong. Karena kita nggak bisa main tebak-tebakan kalau HIV itu. Gitu, jadi aduh aku udah terinfeksi belum ya, aku kayaknya terinfeksi HIV nih, nggak bisa kayak gitu. Jadi satu-satunya cara untuk kita bisa mengetahui kita itu HIV positif atau enggak, yaitu dengan cara kita cek darah. Kakak, oke itu dah. Dan berapa lama baru ketahuan bahwa kita kena? Nah, biasanya bisa ketahuan kasih tahu proses ininya aja. Apa? Kasih tahu masa tanpa gejala, ada masa jendela. Namanya masa jendela itu biasanya tuh 3 bulan dalam tubuh kita. Itu dia masih belum terdeteksi ya, karena jumlah virusnya biasanya tuh belum terlalu banyak gitu. Nah, terus nanti 3-6 bulan ya. Tapi kalau yang sekarang ini yang setahu aku ini yang update-nya dalam waktu 3 minggu dari terakhir kita melakukan perilaku beresiko. Nah, itu kita udah bisa tuh cek HIV gitu. Nah, nanti kalau misalnya hasilnya masih negatif, kita cek lagi 3 bulan. Gitu. Kalau misalnya masih negatif juga cek lagi 6 bulan. Tapi dengan catatan kita tidak melakukan hubungan beresiko atau perilaku beresiko seperti kita menggunakan jarum suntik tidak steril, narkoba tidak steril, atau kita tidak juga bergonta-ganti pasangan, atau kita berhubungan tanpa menggunakan pengaman ya. Gitu. Itu sih. Jadi 3 minggu dulu dicek, nanti kalau misalnya hasilnya masih negatif 3 bulan dicek lagi, 6 bulan dicek lagi. Kalau masih penasaran juga, tahu setelah perilaku beresiko itu dicek lagi. Sorry loh.
sambil nge-charge ya. Sip. Terus, dan berapa lama ketahuan bahwa kita itu tadi sudah. Senang, Hages bisa edukasi mengenai HIV. Thank you. Masih banyak yang nggak ngerti. Iya benar, banyak banget. Ombud manis ya, pantes Kak Hages kelepek-kelepek. Iya. Yang kayak gini manis, gimana pahitnya? Hages apa kabar? Hai Iqbal, alhamdulillah baik. Makasih Kak Hages, karena lihat YouTube story Kak Hages, saya langsung punya tekad nggak mau lagi main cewek. Sedih plus ngeri juga Kak. Iya udah ya. Hargailah perempuan sayang. Hargailah perempuan sama seperti kau menghargai ibumu. Ngopi-ngopi aja yuk Kak Hages. Ombud ayo. Yuk. Kayaknya dia yang di Bekasi bukan sini Miss Auti. Kayaknya kemarin dia juga ngajak Salam kenal ya. Ayo kita ngopi bareng, kita bikin diskusi santai. Ngobrol-ngobrol santai boleh, mau secara private boleh, mau enak sih ngobrol. Ada kelompok-kelompok kecil ya. Iya, betul. Sehat-sehat terus Mbak Hages. Alhamdulillah, terima kasih, amin. Buat doanya diperkosa enak nggak Mbak? Aduh, coba ya tanya sama perempuan di sini enak nggak diperkosa? Tapi nggak semua perempuan ngerasain pemerkosaan sih. Ya nggak enak lah, jangankan diperkosa ya. Kita dalam keadaan tidak siap aja sebagai seorang istri melayani suami ya, itu rasanya nggak enak banget bro, benar. Jadi itu harus benar-benar kalau aku sama suami ya, itu harus berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi kalau misalnya aku lagi nggak mood, dia juga nggak akan pakai aku ala pakai gitu. Kalau misalnya dia juga lagi nggak mood, aku nggak akan paksa. Jadi harus moodnya tuh harus saling ketemu dulu, baru kita bisa ML tuh. Tapi kalau misalnya lagi sama-sama aku atau dia lagi nggak mood, kita nggak akan mau melakukan hubungan make love. Apa? Udah. Cium aku nggak? Ayo, hadir kakak. Hai, join. I'm join. Hai, thank you for join. Mami yang positif nikah sama yang negatif, terus punya anak yang negatif banyak gak? Banyak banget. Aku punya klien tuh banyak banget yang mereka tuh say hi gitu, hai. Oh nggak bisa diam, dia hyperaktif. Ya, jadi banyak banget sih kalau yang pasangannya itu positif, dengan catatan ya, tapi dengan catatan dia itu memang sudah mengkonsumsi obat ARV, terus dia mengikuti program, kalau untuk mau program mau punya anak ya, itu pada berhasil sih kebanyakan. Ya aku aja yang sama-sama positif aja bisa kok punya anak yang negatif, gimana kalau yang ada salah satu negatif tuh pasti bisa banget. Kak Hages dan Ombud, semoga kalian panjang umur, amin, sampai kakek nenek, kakek nenek punya cucu, amin ya Allah, bahagia selamanya. Saya pamit. Iya, oke. Thank you ya tadi udah gabung. Kak, aku hidup seatap dengan orang yang pengidap HIV. Oke, aku gimana Kak? Nggak gimana sih, karena HIV itu kan tidak menular melalui kontak sosial. Jadi kayak misalnya kita berpelukan, cium, terus deh gitu kita makan bareng, pakai satu toilet gitu, itu nggak akan menularkan virus HIV. Yang bisa menularkan virus HIV itu adalah dengan cara darah basah ketemu darah basah ya. Iya benar. Jadi cuma ada 3 cairan tubuh yang bisa menularkan, yaitu cairan darah, cairan kelamin, baik itu di vagina ataupun di sperma. Terus yang ketiga adalah air susu ibu. Cuma 3 cairan itu aja yang bisa menularkan virus HIV. Ini tapi menariknya di air susu ibu juga sebetulnya diperbolehkan untuk menyusui. Tetapi selama proses setelah melahirkan dia mau menyusui, jangan diganti ditambah dengan susu formula. Kalau mau 6 bulan eksklusif diperbolehkan. Betul, asal mengikuti sebelumnya ya, sebelum pas hamilnya itu mengikuti program PPIA itu. Jadi si ibu ini satu syaratnya kita harus sudah minum obat ARV minimal 6 bulan. Yang kedua terus
jumlah virusnya harus tidak terdeteksi. Yang ketiga, jumlah CD4 atau sel kekebalan tubuh kita itu harus di angka normal. Angka normalnya itu adalah 410 sampai dengan 1599. Nah, terus yang keempat itu tidak ada infeksi oportunistik nih antara pasangan. Penyakit gitu. penyerta. Penyerta, ya. Infeksi oportunistik itu penyakit penyerta. Nah, kalau misalnya ini empat-empatnya udah aman, boleh tuh lepas kondom si suami. Terus boleh juga nanti si istri melahirkan secara normal, si ibu melahirkan secara normal dan menyusui, tapi tidak dikombin dengan susu formula. Kalau udah memutuskan untuk ASI, ASI aja eksklusif, kagak boleh dicampur-campur, walaupun dengan menggunakan air putih juga nggak boleh. Terus si 4 cairan, ya, 3 cairan tubuh ini pun juga ini bisa tertular, ya. Ada yang namanya prinsip penularan HIV, Ya. ESSE, ya. Ada exit, virus harus keluar dari tubuh si Oda, ya. Terus ada survive, kalau udah keluar, virusnya itu harus bisa bertahan hidup di luar tubuh indungnya, di luar tubuh si Oda. Nah, terus yang ketiga ada sufficient atau jumlah virusnya itu harus cukup untuk bisa menularkan kepada orang lain. Misalnya gue bisa menularkan si ombud ini 1000 ml. Ternyata virus yang masuk ke dalam tubuh dia itu cuma 500 ml, itu virusnya otomatis akan mati. Terus apalagi kalau misalnya kita sudah minum obat ARV ya, terus virusnya sudah tidak terdeteksi, maka itu penularannya tuh hanya 0,2% aja gue bisa menularkan ke orang. Terus yang keempat tadi ada enter, tadi ada exit, yang keempat adalah enter. Harus ada jalan masuk. Jadi ada luka terbuka, ketemu luka terbuka, nempel. Gitu. Karena yang perlu diketahui, virus HIV itu sepersekian detik keluar dari udara itu mati. Mati, betul. Gitu. Jadi dia kalau terpapar udara, terpapar sinar matahari, dia akan mati dalam beberapa detik. Dia sifatnya seperti sperma. Ya. Oh, di belakang Pak. Iya. Ditelepon aja ya Pak. Maaf ya. ada paket. Oke. Kak, aku hidup. Oke, tadi udah hidup ya. Oke. Kalau Mas Budi galakin lu, gue yang maju duluan. Oh, Ayu itu ya. Ayu galak banget lu yuk. Ada rencana buatin Ade untuk nggak ada. Udah tutup pabrik. Mohon maaf. Udah steril ya. Udah steril, akunya udah Jadi steril. aku cari yang baru. Abis ini kita bicara. Terus oke, setuju sih kalau mau nikah VCT dulu. Oh, bener banget. Iya, karena sekarang juga peraturannya kayak gitu deh kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita mau menikah itu dicek dulu, kita VCT dulu tuh. Tapi harus digarisbawahi, itu atas kesadaran ya. Iya, VCT tidak itu boleh voluntary. pemaksaan, karena gini loh. Ini ada pro kontra di dalam penerapan pengantin baru untuk yang untuk periksa HIV. Iya. Itu sebelumnya harusnya ada konseling yang lebih dalam. Iya, calon kedua mempelainya. Iya. Dan itu harus benar-benar diberikan informasi yang tepat gitu. Karena banyak kejadian setelah tahu dan dicek yang satunya positif, nggak jadi pernikahannya. Nah itu yang padahal no problem gitu. Iya, benar banget. Ya, terus simptom HIV yang bisa kelihatan dalam waktu 3-6 bulan apa aja Kak? Aku alhamdulillah nggak ngerasain apa-apa tuh. Biasanya masa tanpa gejala itu. Iya, udah ada virusnya. Simptomnya itu biasanya akan muncul setelah 5 sampai dengan 10 tahun lo nggak minum obat ARV, dia bisa tuh muncul, dan itu pun juga biasanya berbeda-beda sih. Beda-beda setiap orang, makanya aku bilang ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun gitu ya. Ada yang bisa survive, bahkan teman kita tuh ada yang 15 tahun dia nggak minum obat ARV. Ada yang 12 tahun, ada yang 15 tahun, tapi kalau sekarang kenapa diterapkan setelah tahu program SUPA sekarang ya. Ya SUPA dan dengan ketentuan yang sekarang ya, dengan guideline yang sekarang. Walaupun imun kita masih tinggi, masih di atas rata-rata atau dianggap normal, itu harus sudah segera minum ARV. Obat ARV, betul. Jadi jangan sampai ngedrop dulu ya. Ya, kalau dulu kan banyak yang ngedrop tuh, baru tahu. Betul. Kayak aku nih gitu ya. Oh, kamu HIV ya? Kamu bohongin aku nih? Enggak, aku nggak bohongin kamu, sayang. Kamu yang bohongin aku sama ini. Ya, jadi kalau untuk HIV sendiri, aku dari tahun 2006 sampai 2010, 4 tahun ya berarti ya, itu aku benar-benar nggak ngerasain apa-apa, sama sekali nggak ngerasain apa-apa. Karena aku nggak minum obat ARV di tahun 2010 itu baru tuh ngedrop.
tiba-tiba muncul banyak gejala yang khas banget tuh, jamur di mulut. Iya. Terus Sariawan ada yang tidak sembuh-sembuh. sariawan yang tidak sembuh-sembuh, batuk, pilek tuh, demam, meriang malam, berkeringat malam gitu. Terus apalagi ya, ada yang mengalami diare, aku mengalami diare sampai 3 yang bulan. berkepanjangan. Iya. Diare berkepanjangan. Diare sampai 3 bulan, makanya Ya. aku mengalami wasting syndrome tuh. Kita kalau udah jamur di mulut itu tuh nggak bisa makan, jangankan makan, untuk minum aja tuh kayak rasa disilet-silet kayak hati aku. Melihat kamu dengannya. Lebay. Salam kenal dari Garut. Hai Garut. Salam kenal juga. Benar, saya ngopi di warung aku sama teman-teman penggiat aktivis di sini. Ayo. Oke, salut sama kalian, luar biasa, sehat selalu. Thank you. Vaksin HIV di bulan Agustus. Ya, mana tuh tadi? Oke, ini. Vaksin HIV di bulan Agustus apa benar baru dimulai lagi? Iya, tadi kan sudah dijawab ya. Mbak, proud of you. Thank you. Salam Mbak, salam balik. Happy terus ya. Iya. Sehat-sehat ya Mbak. Amin. Mau tanya, apa HIV bisa tertular sekaligus penyakit IMS lainnya? Bisa, makanya itu harus double protection. Jadi walaupun kita sudah sama-sama HIV, itu kondom adalah harga mati. Karena kita nggak tahu nih ya, apa yang ada dalam tubuh pasangan kita masing-masing, apa juga yang ada dalam tubuh kita. Kelihatannya dari luar sih baik-baik aja, tapi ternyata ada virus hepatitis, ada IMS gitu ya, yang bisa ditularkan secara bersamaan dengan HIV-nya. Melalui kontak seksual ya. Seksual, betul. Terus mau tanya, apa HIV bisa tertular sekali? Oh, itu udah ya. Siapa cowoknya? Siapa cowok maksudnya? Mbak, minum obat apa itu berapa kali sehari? Oh, ARV. Kalau aku dapatnya itu yang Kasih tahu cerita awal dong. ARV itu ada berapa regimen? Ya. Kalau ARV itu biasanya kita minum pasti ada 3 regimen, tapi yang gampang ya di Indonesia yang gampang diingat. Yang di Indonesia ini banyak sekali regimen-regimennya ya, macam-macamnya ya, merek dagangnya dan segala macam. Cuma pasti campurannya itu kita minumnya tuh 3. Ingredientnya gampang. Obat aku sama obat ombud tuh beda gitu, tapi kita sama-sama minum 3 regimen. Aku minumnya yang masih sehari 2 kali, si ombud juga kita masih minum yang jam pagi jam 9 sama malam jam 9. Ada, tapi sekarang yang sudah sehari sekali ya. Sekarang udah ada namanya FDC ya. Fixed dose combination. Jadi cuma sehari sekali atau 24 jam sekali sih dibilangnya. Terus VCT sama cek darah sama nggak Kak? Itu dari cek darah. Iya. VCT itu cek darah. Jadi VCT itu voluntary counseling and testing. Jadi kalau misalnya kita mau cek HIV itu biasanya kita harus ada counseling dulu. Ya, voluntary itu artinya adalah secara sukarela kita mau di counseling dan kita mau dites secara sukarela ya. Sama cek darah sama nggak Kak? Maksudnya tujuan? Ya, cek darahnya kan macam-macam. Sama nggak untuk cek HIV? Ya, itu udah terjawab ya. Sudah atau beda? Enggak, ya bedanya itu sih, kalau untuk cek HIV itu harus ada konseling dulu gitu. Kak, mau tanya, apakah obat ARV itu harus diminum seumur hidup walaupun CD4 sudah di atas normal? Iya dong. Kalau aku bilang sih sampai dengan antivirusnya ditemukan ya. Mudah-mudahan nggak sampai seumur hidup. Mudah-mudahan secepatnya ditemukan terus. Dan kita adalah bagian dari sejarah ya. Dan kita hanya tinggal bagian dari sejarah ya sayang. Amin ya Allah. Sejarah epidemi dan pandemi, karena kita kemarin habis kena COVID juga nih, kita survivor COVID juga. Oh iya, seru juga ya, kasih masukan kali ya buat next ke depannya. Jadi di sini kita bicara di tempatnya Hages, kita bicara bukan hanya tentang HIV, bukan tentang narkoba, tapi tentang kehidupan yang lain yang mungkin ada dari pengalaman kita atau kita juga punya keilmuan sedikit lah, saling berbagi. Jadi tidak ada guru, tidak ada murid di sini, kita sama. Iya benar-benar. Boleh kita sharing-sharing, termasuk entrepreneurship, social entrepreneurship, karena kita lagi kembangkan itu juga gitu. Iya betul banget. Terus
Apalagi salam kenal dari Wonosobo. Hai, ya Allah jauh-jauh amat ya. Ya, makasih. Apa tuh? Pamit dulu sayang. Iya. Oke, selamat malam. Terus baru dari apa nih? Dari channelnya apa? Baru dari channelnya Denny Sumargo, biasanya lihat basket malam. Oh iya. Oke. Terima kasih Kak Hagas dan suami, bahagia dan sehat selalu ya. Sama-sama. Apalagi nih? Kak Hagas, apakah ada grup WA? Ada. Kalian pasangan hebat, thank you. Apa yang mau Mbak ucapkan kepada suami dan anak-anak Mbak karena sampai di titik ini masih bisa survive sama-sama. Apa yang aku mau ucapin? Aku mau ucapin terima kasih banget. Dia tuh, ya Allah, makasih ya sayang. Aku mau ngucapin makasih banget untuk suami dan anak-anakku yang luar biasa bisa menerima aku apa adanya. Sini sayang, aku mau peluk kamu, aku mau cium kamu. Selamat Hari Anak Nasional juga ya. Sini. Nah, ini anak aku yang paling gede. Aku mau ngucapin terima kasih yang luar biasa karena mereka bisa menerima kekurangan aku, selalu mengingatkan aku, selalu menasehati aku, ya, selalu menegur aku. Luar biasa lah mereka itu, aduh jadi pengen nangis. Iya, pokoknya thank you ya semua yang hadir. Nanti kita bikin nih per minggu sekali, seminggu sekali yuk kita bikin. Setuju nggak teman-teman dengan kita tematik-tematik yang asik bikin. Ya dan santai. Oke, maaf tadi baru tahu tadi, jadi nanya di pernah dengar namanya saja tapi kurang tahu kehidupannya. Oke. HIV bukan akhir dari segalanya, betul. Usaha banget mau nonton jaringan itu kurang mantap. Oke. Kak, tetap vaksin COVID juga nggak? Iya, kita tetap vaksin COVID. Kan boleh banget. Oda itu atau Odis boleh banget ya kita vaksin COVID. Cuma karena kemarin kita pas udah dijadwalkan vaksin 1 hari sebelum gitu tanggal 29 harusnya kita vaksin, tanggal 28 kita udah kena COVID ya. Sudahlah wassalam. Jadi harus nunggu 3 bulan lagi katanya. Cerita dong Kak, gimana akhirnya suami Kakak bisa berhenti pakai narkoboy? Yang kedua kalinya, ayo cerita. Boleh lah. Nih, thank you nih, ini bagus nih pertanyaannya. Ya, jadi gini, konsep tentang dunia adiksi atau dunia kecanduan, khususnya kecanduan nafsa, narkotik atau narkoba, adalah itu bisa dipulihkan tetapi bisa disembuhkan. Apa artinya? Artinya orang yang jadi narkoba ini kena susunan saraf pusat. Jadi walaupun kita sudah berhenti, yang dibilang berhenti, itu ada satu circle, nanti itu kita ada rasa pengen, ada rasa apa, tetapi itu ada yang bisa ditanggulangi, ada yang tidak, gitu, tidak munafik. Bagi yang tetap masih pakai, walaupun sekali-sekali, tetapi perubahan perilakunya itu sudah tidak seperti yang dahulu, gitu. Karena sudah tahu lah, sudah tahu itu pilihan jadinya. Ketika kita sudah tahu hal-hal tersebut, ada memang yang total abstinen. Total abstinen itu orang yang benar-benar berhenti full, tapi kebanyakan ada masa-masa circle-nya tuh. Jadi kalau saya lebih akan selama saya masih hidup, seumur hidup saya adalah recovery journey. Gitu. Saya terus dalam masa pemulihan sampai saya nanti meninggal gitu kalau untuk urusan narkoba ya. Gitu. Tapi saya lebih ke pengurangan dampak buruknya. Jadi saya amit-amit ya bisa nanti kena lagi atau gimana. Yang penting ketika nanti hal itu datang, saya tidak ingin hal-hal yang menyangkut kepribadian seperti berbohong, terus seperti macam-macam lah yang negatif ya, itu tidak terjadi di saya gitu. Doain aja ya, bisa terus recovery journey-nya nanti sampai nanti terus. Amin. Jangan lagi ya sayang. Ada pantangan makan nggak sih? Nggak ada. Untuk Oda tuh nggak ada pantangan makan. Ada sih pantangan makan yang kayak gimana nih? Kalau untuk Oda itu hanya tidak boleh makan makanan yang mentah-mentah gitu. Jadi kata dokter itu sama aja lo memasukkan bakteri ke dalam tubuhmu.
gitu. Terus apalagi ya, jarang banget bikin vlog sayang anak tuh kan. Oh iya lagi. Ah, Kemarin akunya kena Kena COVID, COVID. terus yang editornya juga kena COVID Kena baru COVID selesai. juga, baru Nanti selesai. ya itu kan baru banget. Ya doain aja channelnya Luna bisa berkembang. Khususnya untuk anak ya. Iya betul. Bikin Zoom meeting juga nggak? Iya nanti ya kita bikin Zoom meeting ya. Ya. Kak Agus kalau mau vaksin COVID apa tuh? Harus tes lab dulu nggak buat yang CD4-nya? Iya sebenarnya sih iya ya, harusnya dicek dulu CD4-nya berapa. Kalau misalnya sudah kalau ketentuan dari Kemenkes sih kalau CD4 kita itu udah di atas angka 200 sampai 250 gitu ya, itu udah boleh kok vaksin gitu. Dan yang sebenarnya sih yang paling utama itu adalah VL lo harus tidak terdeteksi, itu aja. Kak, kalau pas melahirkan gitu kan pasti banyak darah, itu ada penanganan khusus nggak pas persalinan darah? Persalinannya itu menular nggak ya? Maaf ya Kak, nggak apa-apa. Gigi, jadi gini, itu kan tadi kan aku udah jawab ya, kita ada prinsip penularan HIV di situ. Kita lihat dulu nih, apakah si odanya itu udah minum obat ARV atau belum. Kalau untuk secara penanganannya seperti apa, sebenarnya kan semua itu udah punya standar ya gitu. Jadi tidak perlu dengan menggunakan APD yang berlebihan, sama seperti kita menjalani persalinan, menangani persalinan yang lain gitu, pakai handscoon, pakai masker, pakai apapun gitu ya, itu tetap dilakukan. Kalau Universal application namanya. ya itulah bahasanya UP. universal application itu ya, itu itu harus tetap diterapkan. Tapi tidak perlu berlebihan, karena kalau terlalu berlebihan itu akhirnya jadi diskriminasi gitu. Terus ada lagi khusus pas emang udah 1 jam ya, serius? Nanti kita bisa terusin lagi. Oh, dikit lagi belum. Coba lihat dulu. Oke. Menular nggak Kak? Banyak apa nih? Kak, kalau melahirkan gitu kan pasti banyak. Oke, udah deh ya. Terus kok kita nggak pernah ketemu di sentra medika ya pas bro? Iya nanti kita janjian ya. Kamu minta nomor telepon aku aja sama Mbak Meta. Salam dari Papua. Salam balik. Salam ya buat teman-teman di Papua. Hai Kak, salam kenal. Hai, salam kenal juga. YouTube langsung follow IG kakak. Thank you. Halo Tante dan Om But, apa kabar? Baik, Bang Anton. Sehat-sehat selalu buat Bu Haga. Thank you. Apakah habis minum obat ARV kita harus istirahat atau tidur? Ya sebaiknya gitu. Sebaiknya begitu. Ini ada 2 pertanyaan nih di ini. Apa yang mau Mbak ucapkan kepada suami itu udah? Kenapa HIV tidak bisa disembuhkan ya? Udah, oke. Itu Udah. tadi udah juga. Oke. Nanti minggu depan ya, setiap hari Sabtu aja ya. Nanti bisa kalaupun Sabtu Iya. kita ada kegiatan, bisa kita Share juga ya. Share juga ya. Ini awal nih kayaknya Hai. antusiasnya seru ya. Iya, Kak Agus, Karel gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Karel baik-baik aja. Hai Bahages, hai. Oke teman-teman, thank you banget. Nggak terasa udah mau 1 jam ya kita live bareng. Semoga tadi ilmunya bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya lagi, bisa DM ya ke aku. Nanti kita kita bahas lagi di DM, gitu ya. Kita pamit ya berdua. Oke, Ya. terima kasih ya teman-teman. Selamat berlibur dan berakhir pekan. Berakhir pekan. Selamat istirahat. Dadah. Bisa. Chefnya gimana nih, Cak? Gaptek banget gue. Oke. Coba keluar dulu deh. Oke, Luna gimana? Luna baik-baik aja. Terima kasih.